Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen pemasaran, hari ini kita akan membahas mengenai merancang strategi pemasaran. Dalam merancang strategi pemasaran nanti kita ada 3 strategi ya dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini. Yang pertama adalah merancang strategi pemasaran berdasarkan market positioning yang hari ini nanti kita bahas. Yang kedua adalah merancang strategi bersaing. Jadi kita akan mencoba untuk bagaimana kita melakukan strategi dalam persaingan. Yang ketiga adalah merancang pengembangan produk baru. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama dulu, yaitu merancang strategi pemasaran berdasarkan market positioning. Silakan Anda bisa baca di modul mata kuliah saya, modul mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, jadi hari ini kita judulnya yaitu bagaimana merancang strategi pemasaran berdasarkan market positioning. Oke, apa itu strategi? Strategi kalau kita lihat persamaan katanya sebetulnya adalah taktik. Ya, strategi itu adalah taktik persamaan katanya atau sinonimnya. Kalau kita panjangkan definisinya, yaitu taktik bagaimana menghadapi situasi yang berbeda dengan taktik yang berbeda. Artinya begini, strategi itu bersifat fleksibel, ya. Dia akan berubah sepanjang situasional atau kondisi yang dihadapinya itu berubah. Itu namanya strategi. Jadi saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan strategi itu adalah bagaimana merancang sebuah taktik yang fleksibel menghadapi situasi dan kondisi yang berubah. Jadi makanya di sana namanya strategi itu biasanya ada beberapa plan A, plan B, plan C, plan D dan sebagainya. Karena definisi strategi itu dia harus fleksibel terhadap situasi dan kondisi. Oke, yang akan kita bahas di sini yaitu strategi dalam menghadapi strategi berdasarkan market positioning, posisi pasar. Positioning itu posisi pasar. Apa itu positioning? Positioning itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu positioning itu adalah letak, ya. Letak. Saya ulangi lagi, positioning itu artinya adalah letak. Yang kita bahas di sini bukan letak di mana perusahaan kita itu didirikan, misalkan di Jalan Sudirman, di Jalan Ahmad Yani, bukan itu, bukan strategi tempat, itu beda lagi. Nanti kalau strategi tempat kita bahas yang namanya strategi place atau distribusi. Yang kita bahas di sini adalah market positioning, adalah letak kita ada pada posisi segmen pasar yang mana. Oke. Untuk lebih mempersingkatnya kita lihat di sini ada 2 saya, makanya di sini saya lebih suka pakai langsung spidol, tidak biasanya saya pakai infocus supaya saya lebih mudah berimprovisasi. Di sini ada garis, ya. Ini garis vertikal, ya. Ini ada garis horizontal. Ya, dalam istilah matematik ini adalah garis vertikal, ini adalah garis horizontal. Garis vertikal di sini ini menunjukkan quality. Saya tulis dengan key. Saya tulis dengan key, quality. Artinya semakin ke atas nilai itu, ya, angka itu semakin ke atas, itu menunjukkan kualitas barang itu semakin tinggi. Saya ulangi lagi, semakin ke atas itu menunjukkan kualitas barang semakin tinggi. Semakin ke bawah itu menunjukkan kualitas barang semakin bawah, semakin rendah. Ini ke atas semakin tinggi, semakin rendah. Nah, apa itu garis horizontal? Garis horizontal itu saya tulis adalah price, harga, yaitu price. Artinya semakin ke kanan nanti nilainya, semakin ke kanan itu menunjukkan harga semakin tinggi, ya. Semakin kiri harga semakin rendah. Saya ulangi lagi, semakin kanan harga semakin tinggi, semakin kiri harga semakin rendah. Maka kita sebut ini adalah
strategi berdasarkan variabel, strategi berdasarkan variabel, ya, variabel harga dan kualitas produk. Gambar ini menunjukkan strategi berdasarkan variabel harga, ya, dan kualitas. Ada dua variabel kan, harga dan kualitas produk. Oke, kita akan membuat satu positioning di sini. Oke, kita bikin kotak, ya. Di sini ada 4 gradien, ya. Oke. Kita taruh di sini apabila posisi kita di sini, produk kita posisi A. Posisi A itu artinya kita menjual produk dengan harga yang rendah, dengan kualitas yang rendah. Saya ulangi lagi, posisi A adalah posisi di mana kualitas rendah, lihat Q-nya rendah, P-nya juga rendah. Ini barang ini dijual dengan harga yang rendah, tapi memiliki kualitas yang rendah. Oke, kita naik lagi ke atas. Apa artinya? Ini adalah kualitasnya tinggi, harganya rendah. Ini yang paling banyak disukai konsumen ini, ya. Konsumen itu rata-rata inginnya pengen kualitasnya tinggi, tapi harganya rendah. Nah, bagaimana dengan C? Ketika produk kita letaknya ada di C, maka itu menunjukkan harga tinggi, kualitas tinggi. Ya, saya ulangi lagi, produk itu berarti harganya tinggi, semakin kanan tinggi, ya. Semakin ke kanan harganya tinggi, kualitasnya tinggi. Nah, bagaimana dengan positioning D? Positioning D, artinya kualitas rendah, harga tinggi. Kualitas rendah, sini kualitas rendah, ya, tapi harganya tinggi. Ini yang paling tidak disukai oleh konsumen. Paling disukai konsumen kualitas tinggi, harga rendah. Yang paling tidak disukai konsumen sudah kualitas rendah, harganya tinggi. Oke. Nah, terus bagaimana kalau posisinya ada di garis? Yaitu taruhlah kita E. E itu artinya, kita lihat kualitinya di tengah kan? Artinya kualitasnya sedang, harganya tinggi. Kualitasnya sedang, ini kan Q, ya, dalam posisi sedang, harganya tinggi. Bagaimana posisi F? F itu artinya kualitinya tinggi, tapi harganya sedang. Kualitinya tinggi, tapi harganya sedang. Itu quality F, ya. Kemudian ada lagi quality G. Satu lagi, kita lihat dulu. Berarti harganya tinggi, tapi kualitasnya sedang, ya. Itu adalah arti daripada positioning yang masing-masing dalam lingkaran ini. Oke, kita akan mengambil studi kasus supaya Anda mengerti. Saya hapus lagi posisi-posisinya. Saya ulangi lagi, strategi ini hanya mendasarkan strategi berdasarkan variabel harga dan kualitas produk. Harga dan
kualitas produk. Oke, saya akan bercerita sedikit, misalkan asal-usul mobil Toyota. Ya, Toyota Jepang itu yang pernah saya ceritakan beberapa minggu lalu. Ya. Oke, Toyota pada awal pendiriannya itu dia untuk memproduksi mobil, ya katakannya mobil kijang pertama kali di Indonesia masuk, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, orang Indonesianya kijang kotak gitu ya. Nah, kijang yang memang waktu itu kualitasnya rendah dengan harga rendah. Kijang kotak itu yang produksi Toyota itu tadinya di sini, ya, dengan harga rendah. Kemudian kualitas juga rendah. Nah, kemudian dia beranjak, ya, dia mengalami perbaikan kualitas. Dia mencoba naik kualitasnya tinggi, tapi harga sedang. Seperti Innova itu, ya, dia kualitasnya tinggi tapi harga sedang, tidak terlalu mahal seperti misalkan Alphard, seperti Camry dan sebagainya. Tapi kalau Anda katakan Alphard dengan Camry adanya di mana, ya di sini. Kualitas tinggi, price-nya tinggi. Dia posisinya di sini. Dia berubah naik di sini. Tentu positioning ini adalah tergantung daripada market yang dituju, segmen market yang dituju. Minggu kemarin kita bahas mengenai segmentasi, salah satunya dari segmen ekonomi atau daya beli masyarakat misalnya. Posisi A, harga rendah, quality rendah, tentu adalah mereka yang peka terhadap harga tapi tidak peka terhadap kualitas. Artinya mereka yang pendapatannya rendah, ya. Biasanya makanya saya katakan mobil-mobil yang keluaran Toyota seperti Avanza, Agya, Ayla, terus kemudian mungkin mobil-mobil yang murah lainnya, itu biasanya pada negara-negara berkembang. Itu tidak dijumpai mobil-mobil itu pada negara-negara yang pendapatannya tinggi seperti di Arab Saudi, di Dubai, kemudian di Amerika Serikat dan Eropa. Itu tidak ada, ya. Mungkin negara-negara berkembang itu adanya pada posisi A. Ada juga bisa jadi suatu saat Toyota itu dia lari ke sini, ya, produk itu C, ya, dia berubah dari tadinya dia memproduksi murah dengan kualitas rendah, dia mencoba kualitasnya tinggi tapi harganya masih kejangkau kelas menengah. Nah, bisa jadi suatu saat dia membuat sebuah yang kualitasnya tinggi, harganya tinggi. Perusahaan itu ada yang ingin ditinggalkan, dia pindah ke sini, kemudian pindah ke sini, tapi ada yang tetap di sini. Contohnya Samsung. Samsung ini semua lini ada. Handphone Samsung, smartphone, ya. Ada handphone, ada smartphone. Di kelas price yang rendah dengan key yang rendah ada. Di kelas key tinggi juga ada dia. Di kelas yang high-nya juga dia ada. Dia ada semua pada semua segmen. Jadi ketika Anda membuat positioning, itu Anda lihat segmen pasar dulu yang dituju siapa. Jadi kalau segmen pasarnya menengah ke bawah, Anda pada posisi A. Tapi kalau segmen pasarnya menengah ke atas, Anda pada posisi C, ya. Yang posisi C itu biasanya adalah mereka yang kemarin kita bahas di manajemen pemasaran yang pertama kali saya memberikan kuliah, yaitu biasanya perusahaan-perusahaan yang lebih menekankan kepada quality produk, atau dalam kemarin konsepnya dia menggunakan konsep produk. Konsep produk itu mengatakan begini, konsumen akan menyukai produk yang kualitasnya tinggi walau dengan harga berapapun dia beli, ya, dengan harga berapapun. Berarti ini menengah ke atas. Makanya kayak konsep-konsep produk-produk dari Amerika dengan Eropa itu seperti kalau Apple misalkan, ya, kalau di komputernya atau di iPhone itu posisinya di sini, ya. Terus Baby Benz, kalau mobilnya BMW, Audi, Ford dan sebagainya, dia posisi di sini. Tapi akhir-akhir ini iPhone pun dia mengeluarkan produk yang harganya tidak tinggi karena dia sudah merasa tersaingi oleh Samsung, ya.
Bisa jadi iPhone itu posisinya di sini. Posisinya dia di sini iPhone. Posisi A-nya di sini. Ya. Harga tinggi, kualitas tinggi, dia mencoba bergeser ya, ke B. iPhone ini. Kualitasnya tetap, ya. Kualitasnya dia mencoba produk yang mahalnya tetap ada dia, tapi dia mencoba untuk lari ke negara-negara ASEAN atau negara berkembang. Dia mencoba untuk masuk ke supaya bisa terjang orang yang suka kepada produk iPhone tapi pengen harganya sedikit murah, maka dia mencoba bergeser. Ininya tidak ditinggalkan, tapi dia membuat produk baru dengan kualitas tetap tinggi tapi harga lebih murah dari makanya saya tulis di sini adalah kualitas tinggi tapi harganya sedang, ya. Dia bergeser ke sini supaya apa? Supaya orang-orang yang pendapatannya tidak terlalu tinggi bisa membeli iPhone tersebut, ya. Mungkin karena dia juga ingin mengambil pasarnya Galaxy, ya, pasarnya Samsung. Karena saat ini walaupun Apple itu Steve Jobs itu pencipta pertama smartphone di dunia, tetapi kenyataannya sekarang market leader untuk smartphone di dunia masih dipegang oleh Samsung. Nah, jadi dia bergeser di sini. Jadi saya ulangi lagi, positioning ini adalah berdasarkan pasar mana yang akan kita tuju, segmen mana yang akan kita tuju. Makanya kemarin saya pembahasannya agak kronologis. Yang pertama saya membahas mengenai analisa peluang pasar. Setelah analisa peluang pasar saya membahas masalah potensi pemasaran. Kemudian segmentasi pasar, segmen mana yang akan kita tuju. Nah, setelah segmentasi pasar kita bahas bagaimana strategi. Jadi ketika segmen kita tuju sudah kita dapat, ya, target market kita sudah dapat, baru kita masuk ke strateginya. Strategi yang digunakan ada 3, yaitu strategi positioning. Posisi kita ada di mana? Kalau memang menengah ke bawah segmen kita, posisi kita di A, ya. Kalau segmen kita adalah menengah ke atas atau tingkat atas pendapatannya, maka kita di posisi A. Itu yang dimaksud dengan positioning. Nanti minggu depan kita akan bahas mengenai strategi dari segi pesaing, ya. Bagaimana kita membuat strategi bersaing. Karena yang namanya usaha itu atau berbisnis itu pasti kita menghadapi yang namanya kompetitor, dan kompetitor itu suatu hal yang lumrah sebetulnya dalam berbisnis, yaitu bagaimana kita tentu di sini dalam hal bersaing secara sehat, ya, bersaing dengan strategi secara sehat, dan bagaimana kita membuat keunggulan strategi kita, ya. Nanti dalam rangkaian strategi yang ketiga yaitu bagaimana strategi pengembangan produk baru nanti, ya, untuk 2 minggu ke depan, yaitu bagaimana pengembangan produk baru, kemudian kapan peluncuran produk baru, dan produk baru itu didistribusikan kemana. Mungkin kuliah untuk hari ini segitu dulu, yaitu mengenai merancang strategi pemasaran. Subbabnya itu merancang strategi pemasaran berdasarkan market positioning. Nanti minggu depan kita merancang strategi bersaing dalam bidang pemasaran. Di sini dulu kuliah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.